warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Datar Media, sudah hadir di antara kita, di tengah-tengah kita, David, atau lengkapnya Dirga David Suhendi. Siapa Dirga David Suhendi? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, sahabat Datar Media, kita akan memulai dari autobiografi, pendidikan, kemudian karir, hingga aktivitas selama berkarir. Selamat siang Mas Dirga. Selamat siang Pak Dari. Nah, ini kita untuk sahabat Datar Media ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang siapa sosok Dirga David Suhendi ini. Nah, kalau boleh tahu atau ini diceritakan kepada sahabat Datar Media, Mas, lahir di mana, kemudian menyelesaikan studinya di mana, kemudian hingga karirnya bisa diceritakan kepada sahabat Datar Media, Mas. Jadi silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan kepada sahabat Datar Media, nama saya Dirga David Suhendi. Nama panggilan Dirga atau David. Saya lahir di Klaten, itu kota yang sangat indah di Jawa Tengah, pada tanggal 16 Agustus 93, makanya nama saya Dirga dari Dirgahayu. Kemudian saya sekarang tahun ini berumur hampir 28 tahun. Terus untuk jenjang pendidikan saya dari SD sampai SMA di Klaten, kemudian kuliah di ITB Bandung, itu mengambil jurusan Teknik Geologi S1. Di sana saya menempuh pendidikan dari 2011 sampai 2015, jadi 4 tahun. Kemudian setelah lulus saya bekerja di PT Aneka Tambang atau PT Antam dari 2016 sampai sekarang, dan kebetulan sekarang sedang berada di Tambang Gosowong milik PT NAM bersama dengan Pak Dari. Nah, sahabat Datar Media, pada episode sebelumnya kita juga sudah berinteraktif dengan Mas Hilal, Mas Bayu. Nah, beliau ini adalah rekan satu kantornya dengan Mas Dirga David ini. Kemudian Mas Dirga David, selama meniti karir, kira-kira apa yang dipersiapkan? Terus kemudian prosesnya tentu memerlukan perjuangan yang sangat ketat ya, karena memang perusahaan BUMN dan Bonafit. Ini kira-kira apa yang dilakukan oleh Mas Dirga ini, Mas? Kalau dari saya sendiri Pak, saya semenjak kuliah itu memang punya cita-cita tuh ketika nanti sudah lulus, saya pengen menjadi seorang geologis yang bekerja di lapangan. Ya, dan begitu hanya ketika sudah lulus bisa bekerja di PT Antam yang kita waktu itu seleksinya cukup ketat, karena dari sekitar 15.000 orang itu yang diambil cuma 8 orang. Dan akhirnya setelah di situ itu saya setelah di PT Antam bekerja keliling Indonesia, terus kemudian ke banyak tempat, menemukan banyak teman-teman baru, terus kemudian budaya-budaya baru, dan di situ ya saya merasa sangat bermanfaat sekali ya, karena dari situ bisa bertukar pikiran, diskusi untuk menggali ataupun mengira-ngira tentang kebumian khususnya, karena basicnya memang Mas Dirga ini seorang geologis ya. Kemudian selama di Antam ini Mas Dirga, kira-kira pernah ditempatkan di daerah mana saja di Indonesia ini, Mas Dirga? Bisa diceritakan ke sahabat Datar Media. Selama di Antam kurang lebih hampir 5 tahun itu saya pernah pertama di Jawa Barat, di Pongkor, Cibaliung, kemudian di Jawa Timur, kemudian pernah di Sulawesi Tenggara, di Tambang Nikel, di Pulau Gap, di Raja Ampat, kemudian tahun lalu di Papua Pak, di Oksibil, dan ya tahun ini di Maluku di PT NAM gitu. Baik, terus kemudian dari banyak tempat, banyak karakter masyarakat dan budayanya, tentunya pasti ada salah satu dari mungkin perempuan di lokasi kerja gitu yang tertarik. Gimana kira-kira Mas David ini, ada yang tertarik atau malah bingung milihnya Mas David? Ya itu ini apa ya namanya, kan kita juga laki-laki biasa gitu, misalkan kita melihat ada
ada cewek cantik itu kadang wah ini cewek cantik, kadang kita tertarik, apalagi kan kita berpindah-pindah nih Pak, berpindah-pindah lokasi ya. Ya tidak jarang juga ada yang kadang minta kenalan lah, atau kita ketemu di jalan terus kita ngobrol-ngobrol, cuma ya karena kita sudah ada yang menunggu di rumah, jadi ya harus ditahan Pak, harus berkomitmen. Luar biasa ini komitmennya dari Mas Dirga ini. Kemudian Mas Dirga, dari sisi geologi Mas Dirga, nah kira-kira dari banyak penempatan yang ditugaskan oleh Aneka Tambang ini, kira-kira daerah mana yang secara khusus itu menarik dan menantang bagi Mas Dirga David? Untuk yang, kalau menurut saya untuk yang paling menarik itu di Jawa Timur Pak. Jadi Jawa Timur itu secara geologi dia bagus, kemudian ya secara kandungan logam bagus, dan aksesnya tuh dekat dengan akses lah. Kalau untuk yang paling menantang itu di Papua Pak, karena kan di tengah-tengah pedalaman hutan dan ya serba. Nah itu menantang. Waktu di Jawa Timur ya, Jawa Timur itu sasaran utamanya untuk komoditi mineral apa Mas Dirga? Kalau untuk di Jawa Timur tuh waktu itu kita melakukan penyelidikan untuk logam emas dan tembaga. Nah kemudian mungkin bagi sahabat Datar Media ingin tahu bagaimana bentuk ataupun keterdapatan emas ini di alam, kira-kira bisa dijelaskan Mas Dirga David ke sahabat Datar Media Mas? Jadi kalau untuk keterdapatan emas itu sebenarnya ada berbagai tipe, cuma gampangnya seperti ini. Jadi kurang lebih ada dua lah bisa kita sebut. Jadi ada yang satu tipe yang dia mempunyai kadar yang rendah, cuma dia secara persebaran tuh luas gitu, merata gitu. Nah itu contohnya seperti di tambang di Freeport, dia menambangnya tuh membuat lubang sangat besar, karena ya dia meskipun kadarnya kecil tapi dia persebarannya luas gitu. Nah yang kedua yang kadarnya dia tinggi, cuma secara volume, secara persebaran tuh dia kecil. Nah itu penambangannya nanti menggunakan sistem tambang bawah tanah atau underground, yang seperti di tambang Pongkor atau di tambang Gosowong yang di Maluku Utara ini. Luar biasa nih sahabat Datar Media. Jadi keterdapatan emas ini ada berbagai macam tipe pengendapannya ya, atau sistemnya. Jadi kalau kita di kota ataupun di rumah keseharian kita tentu tidak lepas dari unsur logam. Nah salah satunya adalah mineral emas ini, karena juga dipakai untuk perhiasan dan sepertinya itu kita tidak bisa mengelak ataupun kita juga tergantungan terhadap unsur-unsur logam ini. Nah kemudian Mas Dirga, kira-kira dengan karir ataupun bekerja di tempat yang sudah settle atau mapan ini, kira-kira Mas David sudah ada target bayangan untuk menikah atau masih dalam pencarian nih Mas David? Untuk kalau biasanya tahun kemarin kalau saya ditanya seperti itu saya belum bisa menjawab. Tapi kalau tahun ini sudah bisa menjawab. Oh sudah bisa menjawab. Tentunya untuk yang di sana. Yang di sana. Ini masih dirahasiakan ini sama Mas David. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa melihat uploadannya, karena beliau ini juga seorang tiktokers, jadi bisa disebutkan Mas Dirga untuk akun TikTok, mungkin barangkali nanti mau mengikuti pernikahannya Mas Dirga ini bisa lihat di TikToknya Mas Dirga. Ya, terima kasih Pak, saya sekalian promosi. Jadi saya punya akun TikTok teman-teman, itu nama akunnya Mata Najla. Jadi pelacatannya Mata Najwa, cuma W-nya diganti sama L. Jadi Mata Najwa, Mata Najla. Nah nanti sahabat Datar Media yang berminat mengikuti uploadan dari Mas Dirga David yang kebanyakan membahas tentang kebumian ya Mas ya. Betul. Ingin tahu lebih mendalam tentang kebumian, nanti bisa ditengok atau dibuka akun TikToknya Mas Dirga David ini. Sekali lagi apa Mas akun untuk TikToknya Mas? Mata Najla. Follow. Ya sahabat Datar Media, ini mungkin ingin tahu lebih banyak tentang konten-konten akun dari Mas Dirga David ini, mungkin bisa diceritakan sampai saat ini untuk followernya sudah mencapai berapa Mas Dirga David?
Ya Pak, jadi untuk tadi hari ini saya cek sudah 45.000. Oh, luar biasa, 45.000 follower sudah secara setia mengikuti uploadan yang secara rutin dilakukan oleh Mas Dirga David ini. Nah, dari sekian banyak video-video yang diupload itu Mas Dirga, kira-kira ada yang paling berkesan, mungkin mendapat komentar ataupun tanggapan yang sangat banyak sekali, sehingga Mas Dirga David ini puas dalam membuat dan mengupload video tersebut. Ini kira-kira tentang apa video tersebut Mas David? Jadi kalau video saya tuh biasanya yang view-nya paling banyak itu ketika saya membahas tentang bumi datar, Pak. Bumi datar. Jadi, kebetulan juga Mas Dirga ini masuk ke Datar Media. Jadi ada hubungannya antara yang dibahas Mas Dirga David ini dengan channel kita Datar Media. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bersinergi ke depannya. Lanjut Mas Dirga. Jadi bukan berarti saya percaya dengan bumi datar ya Pak. Cuma seiring dengan meningkatnya follower tuh, jadi pertanyaan dari netizen tuh semakin nyeleneh Pak. Jadi pernah suatu hari ada yang komen, Bang bahas bumi datar dong gitu. Nah kemudian saya bahas bahwa bumi datar tuh dia punya kesalahan ini, dan akhirnya ternyata ada yang dia penganut bumi datar dan dia istilahnya nggak terima begitu Pak. Jadi dia banyak komen-komen yang ujaran kebencian gitu kepada saya karena sudah mematahkan teori bumi datar kayak gitu Pak. Wow, ingin tahu lebih banyak dan penasaran tentang bumi datar ini, silakan dicari di Mata Najla. Nah kemudian Mas David, satu lagi nih ya, bagi generasi muda atau pengikut atau viewer dari Mata Najla ini, apa yang diharapkan dari seorang Dirga David ke mereka? Kalau dari teman-teman netizen itu yang mengharapkan ke saya sih, mereka ya itu Pak, mereka sangat excited ketika saya membahas teori-teori kebumian yang sebenarnya mungkin bagi kita orang geologi itu mungkin hal yang biasa kita tahu gitu ya. Cuma untuk mereka kadang ternyata begitu ya, kayak misalkan ternyata gempa bumi itu pembentukannya seperti ini, terus kenapa kok waktu itu ada isu-isu tsunami di Jawa itu kenapa. Nah itu sudah saya jelaskan dan mereka ternyata tertarik dengan ilmu-ilmu geologi yang menurut kita ilmu-ilmu dasar gitu Pak. Baik, terima kasih, luar biasa ini. Satu lagi nih quote dari Mas Dirga David untuk viewer Mata Najla dan subscriber Datar Media, bisa disampaikan Mas Dirga. Jadi kalau mungkin ini Pak, mungkin ini quote yang ya mungkin ditujukan buat teman-teman yang suka ke lapangan gitu Pak, suka melihat batu barangkali kan. Jadi kalau quote dari saya sih, seorang geologis istilahnya, geologis pekerjaan kami yang mencari batu ini, geologis terbaik adalah geologis yang dia sudah melihat banyak batuan gitu. Jadi percuma kita tahu teori segala macam, cuma kalau kita belum pernah megang batu itu ya percuma juga. Jadi kalau bisa kita sering-sering ke lapangan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan sampai itu memutuskan niat kita untuk mempelajari bumi gitu. Karena bumi kita ini nggak cuma Indonesia, dan Indonesia juga nggak cuma Jawa. Jadi keluarlah dari zona nyamanmu dan eksplorasilah Indonesia. Wow, mantap sekali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas David ini bisa memicu semangat kita dalam bereksplorasi, tentunya bagi sahabat Datar Media yang ketertarikan dengan kebumian sangat besar. Sekali lagi ikuti akun TikTok Mata Najla, tentunya bersama Datar Media. Sekian interaktif kita dengan David atau lengkapnya Dirga David Suendi, kebetulan rekan kita kerja juga. Dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.